Salah satu ciri khas yang membedakan manusia dengan kerabat dekatnya primata, selain kemampuan berjalan tegak dengan kedua kaki, adalah ukuran volume otak. Seekor simpanse hanya memiliki volume otak sekitar 400 cm kubik, sedangkan gorila sekitar 500 cm kubik. Mari bandingkan dengan otak manusia yang mencapai 1500 cm kubik. Ukuran volume otak manusia 3 kali lipat lebih besar dibanding dua hewan tadi. If you compare the brain of a human to that of a chimp, one of our closest genetic relatives, you'd see a pretty notable difference. The human brain is 3 times larger than the chimps. By body weight, humans pretty much have some of the biggest brains, pound for pound. To be fair, the award for largest brain in comparison to weight goes to the ant, whose brain makes up about 15% of its mass. Besarnya otak manusia karena sel saraf progenitor mengalami lebih banyak pembelahan pada masa awal perkembangan otak, yang membuat jumlah sel saraf pada korteks otak besar manusia dewasa menjadi 2 kali lipat lebih banyak daripada gorila dan simpanse. Perbedaan ukuran otak itu tidak hanya terjadi antara manusia dengan primata, perbedaan ukuran juga terjadi antar manusia dari waktu ke waktu. Faktanya ukuran otak manusia purba dengan otak manusia modern juga berbeda-beda ukuran. Otak manusia purba jauh lebih besar, dan manusia modern kini ukurannya lebih kecil. Otak manusia modern adalah hasil penyusutan ukuran dari manusia terdahulu. Apakah dengan begitu para nenek moyang jauh lebih cerdas dibanding kita saat ini karena ukuran otaknya yang jauh lebih besar? Dan apakah memang ada hubungan antara ukuran volume otak dengan level kecerdasan? Peneliti memang mengklaim bahwa otak manusia telah mengalami penyusutan. Menurut analisis fosil tengkorak yang diterbitkan di Frontiersin menyebutkan bahwa penyusutan kurang lebih sebesar bola pingpong tersebut dimulai sekitar 3000 tahun yang lalu. Para peneliti mencetuskan sebuah teori yang menyebutkan bahwa tubuh manusia mengecil seiring waktu yang sejalan dengan menyusutnya volume otak. Tapi para peneliti juga berpendapat bahwa ketika tubuh mengecil, maka otak juga mengecil adalah persoalan yang sangat sederhana. Para peneliti-peneliti itu yakin mengecilnya ukuran otak manusia dalam evolusinya lebih kompleks daripada hanya karena tubuhnya yang mengecil. Dilansir National Geographic, peneliti menjelaskan bahwa otak yang lebih kecil menggunakan lebih sedikit energi, dan karena manusia purba mulai berbagi pengetahuan 3000 tahun yang lalu, otak mereka membutuhkan lebih sedikit energi untuk menyimpan banyak informasi, sehingga mengakibatkan penyusutan ukuran. Secara mudah, salah satu faktor penyusutan ini disebabkan oleh meningkatnya ketergantungan pada kecerdasan kolektif. Penjelasan ini didasari penelitian terhadap semut, karena semut dapat memberikan beragam model untuk memahami mengapa otak dapat bertambah atau berkurang ukurannya karena kehidupan sosial. Sebab memahami mengapa otak bertambah atau berkurang sangat sulit dipelajari hanya dengan menggunakan fosil. Sepintas, memang semut bukan objek penelitian yang tepat untuk mencari jawaban penyusutan otak manusia, karena otak semut hanya memiliki volume kira-kira sepertiga ukuran sebutir garam dan hanya mengandung 250.000 neuron. Sebagai perbandingan, otak manusia memiliki sekitar 86 miliar neuron. Meski dirasa kurang tepat, namun kehidupan sosial beberapa spesies semut sangat mirip dengan manusia. Para peneliti dapat mempelajari model komputasi dan pola ukuran, struktur, serta penggunaan energi di beberapa kelompok semut. Hasilnya, peneliti menemukan bahwa tingkat kecerdasan dan pembagian kerja semut bisa menentukan ukuran otak. Ini berarti bahwa dalam kelompok sosial di mana pengetahuan dibagikan, atau di mana ada individu yang ahli di bidang tertentu dalam kelompok, otak dapat beradaptasi untuk menjadi lebih efisien. Salah satunya adalah mengecilkan ukuran. Penyusutan tersebut memang didasari efisiensi energi dan bukan semata karena pengurangan fungsi. Walaupun sulit dikatakan bahwa besarnya ukuran volume sejalan dengan kecerdasan yang tinggi, tapi manusia purba ternyata memang lebih pintar dari yang kita kira. National Geographic melaporkan bahwa ada studi terbaru yang menunjukkan bahwa nenek moyang manusia Homo erectus ternyata memiliki kemampuan intelijensi tinggi. Kesimpulan itu didapat dari kebiasaan mereka menggunakan api. Studi itu menyebutkan bahwa penggunaan api membutuhkan perencanaan jangka panjang, kerjasama kelompok, dan adanya hambatan. Bukti awal mengenai penggunaan api dalam studi ini menunjukkan bahwa Homo erectus mungkin lebih cerdas dari perkiraan sebelumnya. Bukti
Bukti-bukti kecerdasan Neanderthal juga makin banyak ditemukan. Penelitian dari UC Davis yang mempelajari situs-situs di Perancis Selatan menyebut Neanderthal yang tinggal di wilayah tersebut meninggalkan alat yang disebut lissoir, yang merupakan potongan tulang rusuk hewan dengan ujung yang dihaluskan untuk menggosok kulit binatang. Hal ini menunjukkan bahwa Neanderthal benar-benar tahu apa yang mereka butuhkan. Mereka sengaja mengambil tulang rusuk yang lebih besar ketika kebetulan sedang berburu, atau bahkan menyimpan dalam waktu yang lama. Massachusetts Institute of Technology juga menemukan bahwa ternyata manusia terdahulu memang lebih pintar dari yang diduga melalui perubahan korteks prefrontal. Penelitian dan bukti tersebut juga pada akhirnya menimbulkan pertanyaan tentang apa relevansi ukuran otak dengan kecerdasan atau kemampuan kognitif baik untuk hewan atau manusia. Karena banyak spesies hewan memiliki otak yang jauh lebih besar dari manusia, namun kecerdasan mereka sejauh yang dipahami sangat berbeda. But what they do have is the ability to solve puzzles, learn through observation, and even use tools. Those heads contain impressively large brains, with a brain-to-body ratio similar to that of other intelligent animals. But instead of being centralized in the brain, these 500 million neurons are spread out in a network of interconnected ganglia. Penonton, mari kita perjelas ya pertanyaannya. Apakah otak yang lebih kecil berarti sebagai individu manusia modern lebih bodoh? Apakah memang nenek moyang jauh lebih baik daya pikirnya seperti bukti-bukti dan penelitian yang telah disebutkan sebelumnya? Jawabannya tidak juga. But having a larger brain doesn't necessarily make a human or animal smarter. Ukuran tidak secara langsung berpengaruh pada kecerdasan. Ukuran juga bukan merupakan satu-satunya alasan untuk menjawab sejauh mana kecerdasan individu. Pada tahun 2018, tim peneliti menganalisis sejumlah besar data dari UK Biobank. Studi tersebut menemukan bahwa individu dengan otak yang lebih besar rata-rata memang memiliki hasil tes IQ yang sedikit lebih baik. Tapi poin penting justru menurut para peneliti adalah hubungannya tidak deterministik atau tidak pasti karena tetap ada beberapa individu yang mengerjakan tes dengan sangat baik meskipun memiliki otak yang relatif kecil dan sebaliknya. Korelasi dan relevansinya memang ada, tapi tidak kuat. Otak ibarat hanya sebuah tempat. Tidak terlalu penting seberapa besar ukuran tempat tersebut. Gantilah fokus untuk melatih isinya dengan konsisten. Contoh konkret dalam kasus ini adalah bahwa laki-laki memiliki ukuran volume otak sekitar 11% lebih besar daripada otak perempuan karena ukuran tubuh laki-laki memang secara umum lebih besar. Tetapi penelitian telah menemukan bahwa rata-rata wanita memiliki keunggulan dengan beberapa kemampuan kognitif di atas pria. Jika memang ukuran volume otak berbanding lurus dengan ukuran tubuh, yang kemudian juga berbanding lurus dengan kecerdasan, seharusnya secara umum tidak ada kesempatan bagi perempuan untuk bisa menandingi kemampuan laki-laki. Tetapi faktanya tidak demikian.